Menurut sendiri tuh kayak jangan pernah nyerah aja sih Kak. Kayak kalau misalnya udah gagal gitu tapi udah ada cerita gitu kayak oh aku udah gagal gitu kan. Jadi bisa jadi pelajaran ke depannya aku mau gimana gitu. Dan jangan takut untuk coba sih Kak. Lebih kalau menurut Nurin ada kayak lebih takut gagal, jangan lebih takut gagal daripada takut mencoba gitu. Betul. Apalagi kan kita dapat pengalaman baru. Walaupun kita tuh gagal, kemungkinan terburuk kita gagal, tapi itu tidak lebih buruk daripada kita tidak mencoba, benar. Kalau dari Faki? Apa ya? Mungkin ini tuh jadi apa ya, pesan buat adik-adik. Kalau kita tuh udah melihat orang lain itu nembus, itu apalagi internasional, dan itu adalah orang sekitar kalian, itu percaya deh, selanjutnya itu kalian. Karena kami juga dulu gitu ya, dulu lihat Kak Zea, teman-teman kami itu ke Kazakhstan, apalagi Kak Jia kan ada pengalaman tuh ke Malaysia, itu kan kami kan memanfaatkan juga. Duh, kapan ya kita seperti itu? Nah, rupanya itu sebenarnya tuh Tuhan lagi ngasih sign ke kita kalau sebenarnya kalian belum sendirian selanjutnya. Setuju. Lebih kayak manifesting gitu, dikit-dikit gitu. Berharap nggak apa-apa setinggi langit selagi kita masih sama Allah. Sobat Gen Z, kembali lagi di podcast kita Gen Z Berbicara. Nah, pada hari ini kita kedatangan narasumber yang penuh cerita nih yang bakal disampaikan ke sahabat Gen Z semuanya. Sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Raizia Kemalayati sebagai host. Dan siapa nih? Boleh ladies first kenalan dulu? Halo semuanya, nama aku Nurin Kasrina dari jurusan Teknik Arsitektur semester 6. Dan halo semuanya, nama aku Muhammad Fakim Adi Arasid, saya perwakilan dari Teknik Sipil 23. Oke, nah teman-teman, sebagai disclaimer dulu nih, teman-teman yang ada di sini hari ini adalah teman-teman yang bakal menyampaikan perjalanan mereka serta pengalaman mereka student mobility ya teman-teman. Atau apa tuh kegiatannya kemarin, summer course? Lebih ke international summer school gitu kan. Oke, nah yang ada di Kazakhstan nih teman-teman. Boleh mungkin kita mau tahu dulu nih teman-teman, apa ya kira-kira survival mode-nya pasti pada aktif nih karena di negara orang ya kan. Kira-kira apa sih hal yang pertama nih teman-teman merasa, apakah ada satu hal yang harus memberatkan gitu teman-teman pas sebelum berangkat atau gimana? Mau pakai duluan atau aku duluan? Mungkin dari kita ya, terutama itu culture shock-nya ya mungkin. Nah kan kalau kita kan tinggal di Aceh, bagian yang tropis dan tropical sendiri, mungkin satu yang pasti cuaca. Kan di tempat kita kan mungkin musim panas ya, always summer gitu. Nah di sana meskipun kita judulnya ini summer school di musim panas, tapi itu kagetnya bagi kita itu dinginnya kita ternyata. Oh dingin. Nurin lagi? Kalau menurut Nurin sih Kak, lebih ke akses ya Kak ya. Kami kalau misalnya ke universitas itu nggak ngendarin kendaraan. Nah lebih pakai transportasi umum sih biasanya, atau enggak jalan kaki. Nah kalau jalan kaki itu tuh lebih dari 1 kilo sampai kayaknya. Berarti kalian itu culture shocknya dari yang pertama naik kendaraan, terus di sana harus jalan kaki nih kemana-mana karena aksesnya terbatas gitu. Tapi kalau untuk perjalanan di awalnya nih kami pengen tahu, ada nggak sih yang bikin kalian tuh, kan pasti kita merasa ragu nih pertama, kira-kira gimana ya, aku ikut nggak ya gitu. Kira-kira apa sih yang bikin kalian tuh, oke, aku ngikut, aku berani gitu untuk ngikutin program ini? Kalau dari Nurin sendiri tuh lebih ke mau coba cari teman baru sih kalau di sana, karena kan ini kan international summer school. International summer school ini yang lebih kita tahu datangin banyak-banyak mahasiswa dari berbagai negara. Nah kalau Nurin lebih suka belajar ke culture-nya mereka gimana. Jadi Nurin tarik, sampai sana aku bisa dapat teman baru, dapat insight baru, pokoknya dapat pengalaman yang baru gitu. Lebih ke pengalamannya ya kalau Nurin. Kalau Faki sendiri? Mungkin lebih ke sama 11-12 dengan Nurin, cuman ini lebih ke kita explore dari self development-nya kita sih, sejauh mana udah kita berani melangkah. Terus di sini sih titik dari kita kayak berani nggak ya kita keluar dari zona nyaman sendiri gitu. Betul, apalagi kalau kita itu di negara yang berbeda gitu ya. Jadi kita tuh bakal keseharian kayak kita bakal beda dengan kita ngekos ya kan. Kalau kita ngekos bener beradaptasi banget. Terus kalau misalnya kan kalian di Kazakhstan nih, which is mereka kan bahasa lokalnya tuh kan berbeda dengan bahasa Inggris gitu kan. Itu gimana sih cara kalian tuh beradaptasinya? Pasti susah dong. Pakai duluan?
Nurin deh. Boleh. Kalau kawan kami yang dari satu kelas itu mereka nggak fasih kali bahasa Inggris kan Kak. Jadi kami sehari-hari pakai ChatGPT gitu. Oh, ChatGPT. Karena language pakai abjad itu beda. Jadi orang tuh biasanya ngomongnya bahasa Rusia, ada bahasa Kirgistan juga, ada Uzbekistan sama bahasa Kazakhstan. Nah, abjadnya itu beda dengan bahasa QWERTY kita gitu. Oh. Nah, itu bisa jadi sebuah tips and trick juga ya dari Nurin nih. Jadi kita jangan takut nih ya kan Nurin, kalau untuk kemanapun kita melangkah, kita pasti akan menemukan caranya tersendiri. Contohnya kayak Nurin nih tadi, oh kita tuh nggak bisa bahasa abjadnya Kazakhstan, bisa pakai ChatGPT, iya kan? Karena sekarang teknologi kan udah berkembang pesat nih, jadi jangan takut. Nah, ada nggak sih sebuah program khusus yang kalian rasa itu tuh unik gitu dari sana, yang tidak ada di tempat kita gitu? Apa kira-kira? Kalau menurut Nurin, kan kami ini masuk kelas smart water ya Kak ya. Jadi orang ini belajar tentang bagaimana ketersediaan air sama cara mengelola air itu lewat teknologi. Nah, kalau misalnya nggak ada di kita itu nggak lebih terkhusus gitu jurusannya. Kalau mereka benar-benar terjuruskan di jurusan smart water ini, bagaimana cara mengelola air dengan baik gitu. Oh gitu. Nah, tadi kan kita udah ngomong panjang lebar nih. Tadi dari Nurin sendiri, Nurin itu jurusan apa nih sama Faki? Oh, kalau Nurin sendiri dari jurusan arsitektur Pak. Gitu. Arsitektur. Kalau Faki? Dan aku sendiri itu jurusan teknik sipil. Teknik sipil. Nah, menurut kalian berdua nih, apa relevansi yang bisa diterapkan di jurusan kalian masing-masing dengan program itu? Mau Faki duluan? Boleh. Jadi sekedar info dulu, jadi di teknik sipil itu nggak semuanya tentang bangunan, tapi kita memiliki beberapa bidang dan minimal itu memiliki 5. Salah satunya itu adalah hidrologi, yang memang di situ belajar tentang bagaimana cara membangun bangunan air seperti bendungan, terus bagaimana kita mengoptimalisasikan drainase, perparitan gitu. Nah, ini yang sangat relate dengan kelas smart water ini, dan ini menjadi salah satu alasan kenapa kami mengambil kelas ini, yang dimana kelas ini itu belajar bagaimana kita itu bisa mengutamakan sumber daya alam kita itu terutama di perairan, bisa menggunakan adanya groundwater, teknologi IoT, dan di sini juga kita bisa mengetahui bahwa penurunan tanah dari air mineral itu berpengaruh kepada konstruksi yang ada, dan itu yang berpengaruh pada kelasnya Nurin. Itu arsitektur. Kalau di Nurin sendiri lebih ke tanahnya ya Kak. Jadi kalau misalnya arsitek itu kan harus perhatiin tanahnya juga, mau dibangun bangunan gimana. Nah, kalau di kelasnya itu mereka belajar tentang kayak salinitasi tanah, gimana airnya itu termasuk terlalu banyak garam gitu. Jadi kalau terlalu banyak garam, tanahnya itu bisa gimana, lemes apa bilangnya gitu ya kan? Lanau. Jadi, lanau gitu. Nah, jadi kalau misalnya lebih kehubung ke arsiteknya itu lebih ke tanah, gimana cara mengelola atau membangun bangunan di atas tanah gimana gitu. Oh gitu. Berarti setiap jurusan dari kalian punya tujuan masing-masing nih yang berbeda-beda pastinya. Nah, kalau dari kalian sendiri, ada nggak sih momen yang berkesan banget bagi kalian saat kalian udah pulang ke sini tuh rasanya masih terngiang-ngiang gitu? Entah itu lucu, entah itu sedih, mengharukan atau apa gitu. Banyak ya. Pakai duluan mau. Boleh. Mungkin kan karena di sana culture-nya itu dia memang kota pejalan kaki banget ya, mana jalan kaki. Itu kami sampai shock ketika kami membuka aplikasi-aplikasi olahraga di handphone kami, itu kami nembus sampai satu hari 24.000. Strafanya. Iya. Kayak gitu, 24.000. 24.000. Padahal kami kayak mikir, aduh kita kan nggak kemana-mana banget ya ini. Tapi kayak sampai sejauh itu, bahkan Nur sampai capek gitu di sana. Dan yang paling shocknya gitu, paling capek ya, nggak sanggup jalan lagi. Nggak sanggup jalan pernah kayak gitu. Ya ampun. Tapi kayak Fagi sampai bilang nggak apa-apa capek, tapi di Kazakhstan capek. Iya. Gitu. Bener banget tuh. Jadi nggak apa-apa capek, yang penting di Kazakhstan. Itu sebenarnya jadi motivasi juga ya sebenarnya ya. Ke mindset gitu ya Kak. Oh buset. Terus itu kan sama dengan kalian jogging nih hitungannya. Berarti sekalian binsik dong di Kazakhstan. Iya, pelari arun lewat. Nggak apa-apa binsik, yang penting di Kazakhstan. Betul, setuju. Kalau yang lain ada nggak yang momen lucu gitu atau momen yang unik gitu sama teman-teman yang ada di sana gitu? Kalau aku kuliner sih. Iya. Kuliner. Iya. Jadi singkat cerita di sana itu kan dulunya itu nomad, yang dimana mereka itu memang berpindah-pindah suatu tempat, tapi itu nggak bawa itinerary khusus kayak makanan. Mereka itu nggak bertani dari zaman dulu. Jadi memang berkuda dari suatu tempat ke tempat lain, makan di sumber daya yang ada di situ. Jadi mereka makanan khasnya itu
daging kuda gitu. Nah di situ sih pengalaman khusus kita mencobain daging kuda langsung gitu. Oh, berarti sebelumnya belum pernah coba daging Belum. kuda. Gimana tuh kira-kira rasanya? Boleh dikasih tahu ke teman-teman. Mungkin ada yang berminat gitu coba daging kuda. Sebelumnya kayak kami kan udah search juga ya kan di Google tuh gimana, terus cari di TikTok juga gimana, orang bilang kayak mual kalau makan itu. Tapi kalau menurut kami enak-enak aja ya Kia. Mirip daging kurban. Iya. Oh gitu. Rasanya tuh lebih ke smoky, teksturnya kasar, terus lebih ke apa ya? Kering sih, dry. Kering, enggak juicy gitu enggak. Berarti kalau kata orang ada ngurban-ngurbannya gitu. Ada kandang-kandang. Ada kandang-kandangnya. Kayak gitu. Oke, terus ada nggak sih yang bikin kalian tuh, aduh, di negara orang nih kan pastinya kita tuh ada momen-momen kayak kangen gitu, homesick ya bahasanya ya. Ada nggak sih? Walaupun cuma 2 minggu, pastinya mungkin karena kalian kecapean jalan bisa aja kalian merasa homesick kan? Gimana kira-kira? Kalau dari Nurin sendiri lebih ke makanan Makan. dan Makannya Lagi-lagi pengen gitu ya makan. makan. Pernah celutuk kayak pengen seblak Pengen seblak. sate, hawa sate kutabla kami bilang kayak gitu. Kayak di situ tuh beda kali kan emang makanan, jadi kayak kalau mau cari yang sama pun nggak ada. Nasi ada, tapi teksturnya tuh beda banget. Beda banget. Kayak sticky rice gitu ya kayaknya. Dan makanan khas mereka itu kan dominan berlemak, tapi bumbunya itu yang light gitu. Jadi kami meskipun makan banyak, kami nggak berasa makan gitu. Oh, berarti kalau kalian dari jurusan bisnis nih ke Kazakhstan langsung, pasti kalian berpikir kalian bakal jualan seblak di sana. Iya kan? Nggak bisnis baru ya, Bisa nih jadi peluang baru. Nah, kalau misalkan motivasi nih, ada nggak sih dari teman-teman tuh motivasi buat adik-adik atau teman-teman yang lain yang pengen banget ikutan pertukaran seperti kalian? Apa kira-kira semangat dari kalian tuh, jangan takut, atau apa yang bikin mereka tuh ragu? Kalau dari Nurin sendiri tuh kayak jangan pernah nyerah aja sih Kak. Kayak kalau misalnya udah gagal gitu tapi udah ada cerita gitu, kayak oh aku udah gagal gitu kan, jadi bisa jadi pelajaran ke depannya aku mau gimana gitu. Dan jangan takut untuk coba sih Kak. Lebih kalau menurut Nurin ada kayak lebih takut gagal, jangan lebih takut gagal daripada takut mencoba gitu. Betul. Apalagi kan kita dapat pengalaman baru. Walaupun kita tuh gagal, kemungkinan terburuk kita gagal, tapi itu tidak lebih buruk daripada kita tidak mencoba. Benar. Kalau dari Faki? Apa ya? Mungkin ini tuh jadi apa ya, pesan buat adik-adik. Kalau kita tuh udah melihat orang lain itu nembus, itu apalagi internasional, dan itu adalah orang sekitar kalian, itu percaya deh, selanjutnya itu kalian. Karena kami juga dulu gitu ya, dulu lihat Kak Zea, teman-teman kami tuh ke Kazakhstan, apalagi Kak Jia kan ada pengalaman tuh ke Malaysia, tuh kan kami kan memanfaatkan juga. Duh, kapan ya kita seperti itu? Nah rupanya itu sebenarnya tuh Tuhan lagi ngasih sign ke kita kalau sebenarnya kalian belum senilai selanjutnya. Setuju. Iya. Lebih kayak manifesting gitu, jadi Iya, dikit-dikit gitu. berharap nggak apa-apa setinggi langit selagi kita masih sama Allah. Jangan lihat siapa dirimu, tapi lihat siapa kamu Tuhan. Bener banget. Itu beri plus dulu buat teman-teman kita. Itu bijak banget nih kata-katanya. Karena pasti teman-teman lain pasti merasa ragu gitu. Aku bisa nggak ya? Gimana ya aku survive di sana? Pasti kan ketika kita ragu ada orang yang berjalan selangkah lebih maju daripada kita, ya kan? Jadi kalau teman-teman merasa ragu, sebenarnya kita tuh at the same time kita tuh merasa we can do it. Iya, tapi ada rasa ragu itu yang bikin kita tuh berhenti mencoba. Nah, ada nggak sih teman-teman ada mau kasih motivasi mungkin ke teman-teman yang menonton nih podcast kita? Apa ada pesan-pesan nih dari Nurin dan Faki khususnya buat teman-teman? Nurin tekanin satu hal aja sih Kak, jangan takut mencoba gitu. Karena berpengalaman kali kayak dulu-dulu takut kali mencoba misalnya ke abroad, study abroad gitu, tapi kayak nyesel sendiri karena nggak coba. Pokoknya jangan takut mencoba. Capek boleh, berhenti jangan. Itu sih. Oke, intinya if we never try, how will we know? Gitu. Because we Jadi don't know what we don't know. ya, right. Jadi kita tuh harus mencoba segala hal yang bisa kita coba, asal itu dalam hal yang positif, teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah sharing sama kita, Nurin dan Faki, yang sudah berkenan membagikan pengalaman berkesannya. Oke teman-teman, sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Dadah!